Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Waliyyas Salihin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Faya ayyuhal kiram wal karimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ta'zimul ilmi. Dan kita di pertemuan yang kedua insyaallah kita akan membahas al-ma'qidul awal, tathiru wi'a'il ilmi. Prinsip yang pertama yaitu membersihkan wadah ilmu. Tathiru wi'a'il ilmi, membersihkan wadah ilmu. Wadah ilmu itu adalah hati. Beliau mengatakan wa huwa al-qalbu. Wadah ilmu itu adalah hati. Fa inna likulli matlubin wi'a'a. Setiap yang dicari itu memiliki wadah. Wa inna wi'a'al ilmi al-qalbu. Dan sesungguhnya wadah ilmu itu adalah hati. Wa wasakhul wi'a'i yu'akkiruhu wa yughayyiru ma fihi. Dan kotoran wadah itu akan mengeruhkannya dan merubah apa yang ada di dalamnya. Kotoran hati itu akan mengeruhkan ilmu dan merubah ilmu tersebut. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilm. Dan seukuran sucinya hati seorang hamba, seukuran itu pula lah ilmu yang akan masuk ke dalam hatinya. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Apabila hati itu bertambah kebeningannya, maka bertambah pula penerimaannya terhadap ilmu. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Apabila kebeningan hati itu bertambah, maka bertambah pula penerimaannya kepada ilmu, ya. Kemudian beliau memberikan permisalan. Wa mathalul ilmi fil qalbi kanuril misbah. Dan permisalan ilmu bagi hati itu seperti permisalan cahaya lampu. In safa zujazuhu sya'at anwaruhu. Apabila kaca lampu tersebut bersih, niscaya cahayanya akan bersinar dengan terang. Cahayanya akan menyebar, menerangi sekelilingnya. Wa in latakhathul awsakhu kasafat anwaruhu. Akan tetapi sebaliknya, apabila kaca lampu tersebut itu dilumuri oleh kotoran, kasafat anwaruhu, maka cahayanya akan redup, ya. Cahaya akan redup, ya. Maka keadaan hati itu ada dua. Keadaan hati itu ada dua. Yang pertama adalah hati itu bisa suci, ya. Hati itu bisa suci. Kemudian yang kedua adalah hati itu dilumuri oleh najis hati, kotoran hati.
Inilah dua keadaan ilmu, dua keadaan hati. Yang pertama adalah dia suci, dia bersih dari kotoran. Kemudian juga yang kedua, terkadang hati itu dilumuri oleh kotoran-kotoran. Dan kotoran hati itu kembali ke tiga hal. Yang pertama adalah kemaksiatan, yang kedua adalah kebid'ahan, dan yang ketiga adalah kesyirikan dan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan tiga hal ini merupakan kotoran hati. Yang pertama tadi adalah kemaksiatan, kemudian yang kedua kebid'ahan, dan yang paling besar adalah asyirik. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya usul najasatil qalbi itu, pokok dari kotoran hati itu tiga: kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Apabila hati itu dipenuhi oleh kemaksiatan atau kebid'ahan atau kesyirikan, ya, maka reduplah cahaya ilmu dalam hati seorang hamba. Dan sebaliknya, manakala hati itu bersih dari kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan, maka sya'at anwaruhu, maka cahaya ilmu itu akan terang, akan menyebar terang. Maka kata beliau di sini, faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinah. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, barang siapa yang ingin memperoleh ilmu, falyuzayyin batinahu, maka hendaklah dia menghiasi batinnya, menghiasi hatinya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi, dan ia menyucikan, membersihkan hatinya dari najis hati. Nah, ini dia kaidah prinsip yang pertama dalam pengagungan terhadap ilmu. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinah. Barang siapa yang ingin memperoleh ilmu, maka hendaklah dia menghiasi hatinya. Wa yutahhir qalbahu min najasatih, dan dia membersihkan hatinya dari najis hati. Mengapa demikian? Fal ilmu jauharun latif, karena ilmu itu adalah permata yang halus. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Ilmu itu tidak akan cocok kecuali kepada hati yang bersih. Kemudian beliau mengatakan, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimain. Dan bersihnya hati itu kembali kepada dua pokok yang besar. Ahaduhuma, yang pertama adalah taharatuhu min najasati asyubuhat. Yang pertama adalah bersihnya hati dari najis syubuhat. Wal akhar, dan yang kedua adalah taharatuhu min najasati asyahawat. Yang kedua adalah bersihnya hati dari najis kotoran syahwat. Jadi inilah dua najis hati yang mengotorinya. Yang pertama adalah syubhat, dan yang kedua adalah syahwat. Maka tatkala seorang hamba itu bisa menghilangkan atau bisa mengendalikan syahwatnya, menghilangkan syubhat dari dirinya, maka dia akan selamat. Adapun untuk menghilangkan syubhat ini dengan ilmu, sementara untuk mengontrol syahwat ini dengan kesabaran. Ya. Yang pertama ini untuk menghilangkan syubhat adalah dengan ilmu. Kemudian untuk menghilangkan syahwat yaitu dengan kesabaran. Hal ini Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam surat As-Sajdah.
dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah, yaitu dalam ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan," dan kami jadikan dari mereka itu a'immah, para imam, yahduna bi amrina, mereka berada di atas hidayah dengan perintah kami. Lamma sabaru, yaitu tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu beriman kepada ayat-ayat kami. Mereka itu memberikan hidayah, berjalan di atas hidayah, ya, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Mubarak rahimahullahu taala beliau mengatakan berkaitan dengan ayat ini, fabis sabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din, dengan kesabaran dan keyakinan al imamah, keimaman dalam agama itu akan didapati, ya. Dengan sabar ini seorang hamba itu dapat menepis syahwat, dan dengan yakin itu seorang hamba dapat menepis syubhat, ya. Habis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din, dengan kesabaran dan yakin maka keimamahan dalam agama itu akan didapati, dan yakin itu ya dibangun di atas ilmu. Jadi ini dua kotoran hati, ya. Min najasati asyubuhat, dan yang kedua min najasati asyahawat. Nah, kemudian beliau mengatakan, walima li taharatil qalbi min sya'nin azim, karena sucinya hati seorang hamba itu memiliki kedudukan yang besar. Umira bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma umir, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal perintahnya, fi qoulihi ta'ala fi suratil Muddathir, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muddathir, untuk menyucikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena perkara menyucikan hati, membersihkan hati dari kotoran syubhat dan kotoran syahwat, ini adalah perkara yang besar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyucikan hatinya. Di awal-awal beliau mendapatkan wahyu, ya, yaitu dalam surat Al-Muddathir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, ya, fatahhir, maka sucikanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Dan yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah, ya, yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah amalan. Wa thiyabaka ay wa a'malaka fatahhir, dan amalanmu maka sucikanlah dia. Sucikanlah ia. Kemudian beliau mengatakan, fi qauli man yufassiru thiyaba bil batin. Nah, ini bagi para ulama yang menafsirkan kata athiyab di sini dengan athiyab bil batin, athiyabul batin, ya, dengan pakaian yang batin, ya, itu amalan. Wa huwa qaulun hasan lahu ma'khadun sahih. Dan ini pendapat yang hasan, yang bagus, lahu ma'khadun sahih, dan dia memiliki ma'khad, ya, sahih, yaitu penafsiran yang sahih, ya. Dia memiliki sumber penafsiran yang sahih. Dari mana itu? Yaitu dari siyaqul ayat, dari siyaqu al-ayat, ya. Kalau kita perhatikan surat Al-Muddathir ini di juz yang ke-28, ya, 29. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir." Di Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah kamu dan berikanlah peringatan. Nah, kata para ulama, qum fa'anzir, bangunlah engkau dan berikanlah peringatan dari kesyirikan. Ya, berikanlah peringatan kepada manusia akan bahayanya syirik. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah. Yaitu agungkanlah Rabbmu dengan tauhid, ya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Warrujza fahjur, dan berhala-berhala itu maka tinggalkanlah. Wala tamnun tastakfir, janganlah kamu memberi untuk mendapatkan yang banyak. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu maka bersabarlah. Nah, kalau kita memperhatikan siyakul ayat ini, maka wa thiyabaka fatahhir ini bila ditafsirkan dengan, yaitu tafsir thiyab dengan pakaian batin, yaitu amalanmu maka sucikanlah, maka ini sesuai dengan siyakul ayat, ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini, sesuai dengan pembahasan ayat ini. Maka di sini Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala beliau mengatakan, wa huwa qaulun hasan, dan pendapat ini adalah pendapat yang bagus, lahu ma'khadun sahih, dan dia memiliki sumber pendalilan yang sahih, yaitu dari segi siyaqul ayat. Hal ini juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di Thalathatul Usul wa Adillatuha. Insyaallah mungkin nanti akan kita baca, ya, kalau sudah selesai Ta'zimul Ilm. Kemudian beliau mengatakan, wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbika fastahi min nadhari Allahi ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Ya. Beliau mengatakan, wa idza kunta tastahi, apabila engkau malu, min nadhari makhluqin mithlika, kepada penglihatan makhluk yang semisal denganmu, ila wasakhi thawbika, karena pakaianmu yang kotor, ya. Apabila engkau malu dilihat menggunakan pakaian yang kotor oleh temanmu, orang yang semisal denganmu, fastahi min nadharillahi ila qalbik, maka malulah kepada penglihatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hatimu. Wa fihi ihanun wa balaya, sementara dalam hatimu terdapat, ya, terdapat ihanun wa balaya. Ihan itu maksudnya adalah hikdun. Dalam hatimu terdapat kedengkian dan bala, wa dzunubun wa khataya, dosa dan kesalahan, ya. Malulah kepada penglihatan Allah Subhanahu wa taala yang melihat hatimu, di mana di dalamnya terdapat ihanun wa balaya wa dzunubun wa khataya, terdapat kedengkian dan bala, terdapat dosa dan kesalahan, ya. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat hati seorang hamba, ya, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah rupa kita, bukanlah pakaian kita, bukanlah, ya, jasad kita. Beliau mengatakan, qala Muslim bin al-Hajjaj qala haddatsana Amr an-Naqid qala haddatsana Katsir bin Hisham qala haddatsana Ja'far bin Burqan an Yazid al-Asam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Imam Muslim bin Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Amr an-Naqid, ia berkata telah menceritakan kepada kami Katsir ibnu Hisham, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Burqan dari Yazid al-Asam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat rupa dan harta kalian. Ya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati dan amalan kalian. Ini dua. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat itu adalah hati dan amalan kalian. Hati itu keikhlasan dan amalan kalian itu ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala melihat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan itu adalah ya qalbun tahir wa amalun salihun zahir. Itu hati yang bersih dan amal saleh yang zahir. Sehingga dua inilah merupakan syarat diterimanya amal. Ini syarat internal, ini syarat eksternal. Adapun syarat internal itu adalah itu keikhlasan, adapun syarat eksternal itu adalah ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi perhatian besar itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Hujurat, ya. Dalam surat Al-Hujurat, ya. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kalian itu ya bersuku-suku dan berkabilah-kabilah lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kemudian Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah atqakum. Itu yang paling bertakwa, ya, yang paling bertakwa. Dan ketakwaan itu dibangun di atas qalbun tahir wa amalun salihun zahir. Ya. Hati yang bersih dan amalan saleh yang zahir. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui lagi Maha khabir, ya. Mengetahui yang sifatnya mendalam. Kemudian beliau mengatakan, membawakan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wahdhar kama'ina nafsika allati mata kharajat 'alaika kusirta kasra muhani. Berhati-hatilah dari jebakan perangkap dirimu yang kapan saja dia keluar maka engkau akan terjatuh dalam keadaan hina. Nah, perangkap hati itu ya kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan. Kalau orang itu terjatuh dalam perangkap kemaksiatan, maka orang itu akan menjadi hina, ya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Ya, kalau orang itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa lagi yang bisa memuliakannya? Kemudian beliau mengatakan, man tahhara qalbahu fihi al-ilmu hal. Man tahhara qalbahu fihi al-ilmu hal. Barang siapa yang menyucikan hatinya, maka ilmu itu akan masuk dalam hati tersebut, ya. Jadi bukanlah yang dimaksud dengan ilmu itu masuk ke dalam hati seorang hamba hanya sekedar dia menguasai maklumat-maklumat, ya, bukan itu. Tetapi lebih dari itu, ya. Athar dari ilmu itu ada dalam diri seorang hamba itu, ya. Maka beliau mengatakan di sini, wa man lam yarfa' minhu najasatahu wa da'ahu al-ilmu wartahal. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu, barang siapa yang tidak mengangkat najis hati dari hatinya, wa da'ahu al-ilmu wartahal, maka ilmu akan meninggalkannya, ya. Ilmu akan meninggalkannya. Kemudian beliau menyebutkan realita, ya, yang ada di
banyak kalangan penuntut ilmu di zaman sekarang ya. Kata beliau, wa idza tasaffahta ahwala ta'ifatin min tullabil ilmi fi hadzal ma'qid ra'aita khalalan bayyinah. Apabila engkau memperhatikan keadaan sebagian penuntut ilmu pada hari ini atau zaman dulu juga ya. Apabila engkau memperhatikan keadaan sebagian penuntut ilmu ya, fi hadzal ma'qid, pada prinsip ini ya, kalau kita perhatikan keadaan penuntut ilmu hari ini, kemudian kita bawa prinsip ini, kita bandingkan, ra'aita khalalan bayyinah, niscaya engkau akan melihat khalalan bayyinah, kerusakan yang jelas ya. Fa aina ta'zimul ilmi min imri'in taqdu asy-syahawat wasyubuhat fi qalbihi wa taruh? Di mana letak pengagungan kepada ilmu dari seorang yang pagi dan petangnya itu diseret oleh syahwat dan syubhat ya. Mana pengagungan terhadap ilmu dari seseorang yang pagi dan petangnya itu diseret oleh syahwat dan syubhat ya. Beliau menyebutkan contohnya, tad'uhu suratun muharramah ya. Betapa banyak penuntut ilmu itu sekarang itu tad'uhu suratun muharramah, ia terseret oleh gambar-gambar yang haram ya. Terlebih dengan adanya media sosial ini ya. Wa tastahwihi maqalatun mujrimah, ia terseret oleh perkataan yang jahat, perkataan yang tidak layak diucapkan oleh penuntut ilmu ya. Lihat keadaan penuntut ilmu hari ini, bagaimana keadaannya. Tad'uhu suratun muharramah wa tastahwihi maqalatun mujrimah, ia terseret oleh gambar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan perkataan-perkataan yang jahat sekali, perkataan yang tidak pantas keluar dari penuntut ilmu. Kenapa? Karena memang hatinya kotor, hatinya rusak ya. Hasyuhul munkarat, sepinya itu adalah kemungkaran. Di hadapan manusia dia sebagai seolah-olah seperti wali min auliyaillah ya. Di hadapan orang mungkin dia sebagai ustaz, dia sebagai tulabul ilmi ya, tapi hasyuhu al-munkarat, ketika sepi dia melakukan kemungkaran. Wa taladzudzu bil muharramat, ia bersenang-senang, ia merasakan kenikmatan dengan sesuatu yang haram. Fihi ghillun wa fasad wa hasadun wa inad ya, wa nifaqun wa shiqaq, anna li haula'i walil ilm ma hum minhu wa la huwa ilaihim. Fihi ghillun wa fasad, dalam hatinya terdapat ghil, terdapat kedengkian dan kerusakan, terdapat hasad dan pembangkangan, terdapat nifaq dan kedurhakaan. Ya subhanallah, anna li haula'i walil ilm. Lantas bagaimana mereka akan mendapatkan ilmu ya? Mereka bukanlah bagian dari ilmu dan ilmu bukan bagian dari mereka ya. Maka alangkah besarnya prinsip yang pertama ini ya. Beliau membawakan perkataan Sahal ibnu Abdullah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, haramun ala qalbin ayyadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Sahal ibnu Abdullah rahimahullah berkata ya, haram atas ilmu ya untuk dimasuki oleh cahaya, sementara dalam hati tersebut terdapat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Haram, tidak mungkin ilmu akan masuk, cahaya ilmu akan masuk dalam hati yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Gak mungkin. Sehingga na'am, kecerdasan, rajin menghadiri majelis ilmu itu bagus. Akan tapi lebih dari itu, hendaklah seorang penuntut ilmu itu membersihkan hatinya dari kedengkian terhadap sesamanya, kerusakan, hasad, pembangkangan, kemunafikan, kedurhakaan. Coba kita lihat, jangan lihat orang lain lah. Kita lihat diri kita, apakah kita sudah menjalankan prinsip ini atau tidak? Maka kalau kita membaca kitab Ta'zimul Ilmi ini, seolah-olah kita bukan penuntut ilmu sebenarnya. Kita jauh dari kata ilmu. Kalau kita membaca dan memperhatikan bagaimana perjalanan para salaf rahimahumullahu ta'ala dalam menuntut ilmu, maka kita jauh sekali. Jauh sekali. Bahkan prinsip yang pertama ini saja mungkin kita belum bisa melakukannya. Pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membersihkan hati kita dari kotoran hati, kemaksiatan, kebid'ahan dan kesyirikan, sehingga ilmu itu masuk ke dalam hati kita, cahaya ilmu masuk ke dalam hati kita, dan inilah hakikat dari al-ilmu nafi', hakikat dari ilmu yang bermanfaat. Allah taala wala a'lam. Barangkali demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa narakum ala khairin insyaallah subhanahu wa ta'ala.